Bayangin, satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang masih bertahan di kerasnya kualifikasi Piala Dunia. Dikelilingi negara-negara raksasa dari Timur Tengah, penuh intrik, penuh drama, tapi Garuda tetap terbang tinggi. Ya, Timnas Indonesia, tim yang dulu sering diremehkan, kini mulai diperhitungkan dunia. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 belum selesai, tapi yang pasti, kita udah masuk ke babak yang lebih serius, Round 4. Lawan-lawan kita kali ini enggak cuma kuat di lapangan, tapi juga licin di luar lapangan. Tapi justru di situ menariknya, bisakah Indonesia melawan semuanya? Bukan cuma 11 pemain, tapi juga sistem. Selesai sudah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, Uzbekistan, dan Jordania udah mengunci tiket ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tahun depan. Nah, buat tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 masing-masing grup, perjuangan belum kelar. Mereka harus melanjutkan pertempuran di babak keempat, dan salah satu yang ikut serta adalah Timnas Indonesia. Uniknya, Indonesia jadi satu-satunya tim non-Timur Tengah yang masih bertahan di babak ini. Sisanya, ya ada Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Nama-nama yang bukan cuma kuat di lapangan, tapi juga dikenal punya kekuatan lain di luar itu. Udah jadi rahasia umum kalau lawan-lawan dari kawasan Jazirah Arab ini nggak cuma tangguh secara teknis, tapi kadang juga nyebelin kalau urusan non-teknis. Wasit, drama lapangan, provokasi, pokoknya komplit. Yang bikin makin panas, kabarnya AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, buka peluang buat tim-tim di pot unggulan jadi tuan rumah babak keempat. Awalnya, format Round 4 ini disebut-sebut bakal digelar di tempat netral. Tapi belakangan muncul kabar kalau AFC justru mengubah haluan. Pertandingan akan digelar di negara-negara dengan ranking FIFA tertinggi dari tim yang finish di posisi 3 dan 4 round sebelumnya. Dan dari sini, yang menonjol sebagai calon tuan rumah adalah Qatar dan Arab Saudi. Dua negara yang disebut-sebut akrab banget dengan AFC. Secara poin, seharusnya Irak dan Uni Emirat Arab yang punya kans besar jadi tuan rumah. Tapi karena AFC pakai patokan ranking FIFA, Qatar yang ada di peringkat 55 dan Arab Saudi di posisi 58 akhirnya nangkring di pot 1. Irak dan UAE turun ke pot 2, lalu ada Oman dan Indonesia di pot 3. Dari sini muncul kecurigaan publik. Jangan-jangan AFC lagi-lagi berpihak ke negara yang punya power lebih, baik dari sisi politik maupun finansial. Apalagi kalau mengingat Qatar dan Arab Saudi memang punya reputasi soal keluwesan mengatur banyak hal di balik layar. Tapi di sisi lain, Indonesia nggak bisa cuma teriak soal ketidakadilan. Sekarang waktunya fokus. Karena sejatinya kalau Garuda bisa lolos ke Piala Dunia, itu bukan cuma kemenangan untuk sepak bola nasional, tapi juga buat FIFA. Serius, nggak banyak negara yang punya basis supporter segila Indonesia. Stadion penuh, nonton bareng rame, jersey laris, dan engagement digital yang luar biasa. Nggak heran kalau media-media besar internasional mulai melirik. Bahkan ESPN terang-terangan bilang Indonesia adalah raksasa tidur Asia yang mulai bangkit. Makin menarik lagi ketika pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, sempat memuji Indonesia sebagai tim yang unik dan berpotensi besar untuk menjadi kekuatan baru di Asia. Ia menyebut bahwa dengan skuad ideal dan persiapan matang, Indonesia bisa mengubah peta persaingan sepak bola Asia ke depannya. Tentu semua itu nggak instan. Kita masih butuh waktu dan proses, apalagi dari sisi internal. Pembinaan usia muda, kualitas liga, dan kontinuitas pelatihan masih jadi PR besar. Tapi melihat perkembangan sekarang, Timnas Indonesia jelas udah melangkah ke arah yang lebih baik. Walau ranking FIFA masih fluktuatif karena efek masa lalu, termasuk sanksi FIFA, tren positifnya mulai terlihat. Lihat saja perjuangan di round 3 kemarin. Walau sempat digebuk Jepang 6-0, Garuda juga berhasil tahan imbang Bahrain, itu penuh kontroversi. Dan saat lawan Australia, meski kalah, permainan kita jauh lebih berani dari sebelumnya. Itu tandanya progres itu ada, tinggal butuh pembenahan terutama di sektor pertahanan. Soalnya dari total 6 pertandingan, Indonesia kebobolan 20 gol. Itu angka yang cukup bikin kepala cenat-cenut. Tapi ya, disinilah tantangannya. Pelatih harus bisa nemuin kombinasi terbaik dari materi pemain yang ada. Nah, menjelang babak keempat nanti, Indonesia udah merencanakan uji coba lawan Kuwait dan Lebanon bulan September.
Pertandingan ini jadi momen penting untuk eksperimen taktik, formasi, dan tentu saja chemistry pemain. Apalagi beberapa pemain kunci kayak Tom Hay, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Shane Patinama masih belum dapat klub baru. Harapannya sih, mereka bisa segera nemu tim yang kasih menit bermain cukup buat jaga performa mereka. Kalau ngomongin lawan potensial di round 4, besar kemungkinan Indonesia bakal satu grup dengan Qatar, Uni Emirat Arab, atau Irak. Tapi ya, mau lawannya siapapun, harus siap. Jangan sampai ciut duluan cuma karena lawannya negara Timur Tengah. Justru sekarang momen buat buktiin kalau kita bisa bersaing dengan kualitas. Kuncinya ada di persiapan dan mental. Oh ya, kabarnya undian grup babak keempat ini akan dilakukan 17 Juli mendatang. Di situ kita baru tahu siapa lawan-lawan sebenarnya. Tapi daripada sibuk nebak-nebak dan khawatir duluan, mendingan kita fokus dukung timnas dengan segala yang kita punya. Indonesia udah sampai sejauh ini, dan semua mimpi itu rasanya udah di depan mata. Tinggal satu langkah lagi, satu babak lagi. Bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Yang penting sekarang, semua elemen pemain, pelatih, federasi, sampai fans harus solid dan saling percaya. Ini bukan cuma tentang 11 pemain di lapangan. Ini tentang mimpi jutaan orang, tentang satu bangsa yang ingin kembali bersuara di panggung dunia. Kita bukan tim ecek-ecek. Kita adalah Garuda, dan kita akan terbang lebih tinggi. Ayo timnas pasti menang. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu, satu tujuan. Membela merah putih, membela negara. Yo ayo timnas pasti menang. Yo ayo timnas pasti menang. Dengan semangat dan kekuatan, kita akan mengalahkan lawan. Yo ayo timnas pasti menang. Go kita! Garuda di langit, kita di bumi. Semangat yang sama, tujuan yang satu. Kita akan